Artinya gini, itu sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan, apalagi dia datang di reuni itu, yang katanya reuni ya, reuni-reunian itu ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru. Paling itu nanti oleh kelompok-kelompok yang mentololkan diri itu akan dianggap sebagai mentololkan diri. Risma ngerti apa? Tentang kehutanan, saya ini temennya kok. Saya masih ke kehutanan, lu alumni kehutanan, lu Richmond Siani Party itu. Yeah. Itu sebenarnya mereka melakukan kekonyolan yang luar biasa. Yeah. Ada kata pepatah itu, selama anjing masih bisa menggonggong, ya biarkan menggonggong. Ya, halo, assalamualaikum. Apa kabar buat kalian yang berselancar di YouTube? Kembali bersama saya, Bang Bill. Di video kali ini aku mau menyapa teman-teman. Guys, seperti yang menjadi prediksi kita bersama, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa serta kroni-kroninya itu tetap tidak akan pernah menghormati apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Terakhir Pak Jokowi ngumpul dengan teman-teman UGM-nya, teman-teman Fakultas Kehutanan. Nampaknya itu dianggap oleh Dr. Tifa sebagai bagian dari skenario-skenario. Aduh, menarik. Bahkan ada pernyataan dari Roy Suryo ya. Apa WA Group ya, Kagama, kemudian WA Group kampus-kampus ditertawakan itu. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA Group ya, Kagama, kemudian WA Group kampus-kampus ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya? Reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu ya, kalau ada reuni ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya. Ya, keluarga alumni gitu kan. Dan bahkan yang disebut alumni itu adalah sebenarnya Kagama itu sudah merevisi ya. Jadi harusnya kalau dia pernah di UGM ya, tidak usah lulus pun, DO pun, dia layak disebut alumni karena di pasal 9 di ADART Kagama itu sudah pernah direvisi 2005. Artinya gini, itu sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan, apalagi dia datang di reuni itu yang katanya reuni ya, reuni-reunian itu ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru ya, seragam dengan para yang lain, kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom datang ke reuni-reunian dan dia tidak datang di acara inti. Acara inti reuni itu apa? Foto bareng, misalnya waktu itu harusnya ada di depan kampus kehutanan atau depan Balairung ya, atau bahkan ke Wanagama, hutan tempat itu, dan itu reuninya ada di situ. Dia cuma datang sebentar ya di sebuah acara yang itu hanya ada di kamu, nggak ada nilainya sama sekali dan makin memperburuk ya citranya, justru makin memperkuat masyarakat. Lihat, saya nggak bohong. Lihat komentar di berbagai WA group ya yang ada di Kagama di bawah-bawahnya, dan komentar di berbagai alumnus asli UGM lainnya mentertawakan reuni itu. pasti asli. Gimana nggak pasti? Teman-temannya masih banyak saksi hidup. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Ini asal jangan ibu-ibunya karena istri-istrinya nggak ngerti. Ruangan berdua itu belum ada jurusan waktu itu, Pak. Emang kehutanan nggak ada jurusan, Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan? Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak, memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu. Gitu. Pak Jokowi kan dipolisikan karena itu, Pak. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Teknologi kayu. Lu memang apa gitu ada teknologi kayu itu? Apa kan peminatan? Cuman secara formal namanya adalah jurusan teknologi hasil hutan. Tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Berarti keliru, Pak, ya, mempolisikan itu ya, Pak? Ya keliru. Risma ngerti apa? Tentang kehutanan, saya ini temennya kok. Saya masih ke kehutanan, lu alumni kehutanan, lu
Oke, teman-teman ya, pernyataannya Dokter Tifa ya. Ini di akun YouTube-nya, akun Facebook-nya, sorry. Kita baca dulu ini ya. Ini menarik nih ya teman-teman guys ya. Ini bagaimana kemudian dia mengambil jadi ini fotonya Pak Jokowi bersama dengan teman-temannya Pak Jokowi. Udah nyinyir lagi beliau ya. Kita bacakan ya teman-teman. Kalau ijazah saya diragukan, ini bahasanya Pak Jokowi, berarti 88 ijazah yang lain juga diragukan. Tahu nggak bahasa candaannya Pak Jokowi ini? Ini langsung disebut oleh Dr. Tifa sebagai jangan ikut ketawa dengan ucapan ini. Karena sebetulnya ucapan ini adalah ancaman sekaligus intimidasi. Wih, gila betul. Pak Jokowi lagi bercanda-canda, tapi dia bilang hati-hati ini ancaman dan intimidasi. Tapi ya memang orang-orang UGM apalagi yang mainnya kurang jauh rata-rata lugu-lugu. Waduh, jadi dia menganggap itu angkatan 80-an dan juga yang reuni tadi dengan Pak Jokowi rata-rata orang-orang yang nggak bergaul jadi lugu-lugu. Sok banget ini Ibu Dokter Tifa ini guys. Jadi ya pada ikut ketawa dengan candaan mengerikan ini. Boy. Memang orang kalau berprasangka buruk pasti pikirannya seperti itu. Dalam hati mereka sebetulnya banyak tanya. Terutama karena orang yang datang reuni ini dan tidak punya kaos seragam reuni. Jadi mereka persoalkan, Ibu Tifa persoalkan Pak Jokowi tidak menggunakan baju biru sama-sama dengan teman-teman gitu. Pak Jokowi cuma pakai baju putih. Kalau aku anggap sih wajar aja ya, karena itu pertama baju andalannya Pak Jokowi. Yang kedua beliau itu biasanya nggak pede kalau pakai baju lengan pendek. Yang ketiga karena memang beliau dalam keadaan tidak sehat. Kan gitu. Kemarin baru alasan sakit sehingga Polda Metro Jaya sekonyong-konyong harus datang ke Solo dengan biaya besar pasti yang dibayar dari APBN, dibayar dari uang pajak rakyat. Ini yang sebenarnya nggak ditahu sama Dr. Tifa ya, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu juga memanfaatkan kedatangan Polda karena ada puluhan orang yang jadi saksi itu di Solo dan juga berkisaran di Jogja. Itu yang jangan dilupakan seperti itu. Jadi ada saksi-saksinya Pak Jokowi yang ternyata itu datang ke di Solo, di seputaran Solo, termasuk juga di seputaran Jogja. Ya daripada mereka berangkat ke Jakarta berbondong-bondong, ya mending orang Poldanya yang datang cuma satu tim paling 5 sampai 10 orang paling tinggi. Ya kan? Paling ya penyidik nggak mungkin banyak-banyak guys. Tapi kalau Pak Jokowi dan teman-temannya yang jadi saksi diperiksa, itu berbondong-bondong, itu siapa yang mau biayai kan gitu. Itu yang nggak dipahami. Yang kedua memang Pak Jokowi juga disarankan untuk tidak naik pesawat untuk berangkat ke luar kota. Ya Anda ini dokter gimana sih? Ya kan? Oke. Hanya agar mana ya tadi ya, terutama mana tadi. Oke ya, sekonyong-konyong harus datang ke Solo dengan biaya besar pasti yang dibayar dari APBN, dibayar dari uang pajak rakyat. Mau ngambil perhatiannya rakyat beliau ini. Hanya agar orang yang mengaku sakit hati ini diperiksa dengan nyaman. Alah, baru selesai besok pagi dia sudah keluyuran reuni keluar kota. Sudah lupa dengan kehebohan dan kerepotan yang dia buat kemarin memaksa Polda Metro Jaya ke Solo segambreng-gambreng karena mbahnya Jan Etes mengaku sakit. Memang ini orang. Aku yang gini kita ketawa aja guys ya, kita ketawain ya. Dan ya dari penampilan memang betul-betul sakit sih. Nah itu kan diakui juga Pak Jokowi sakit. Wajah bengkak sampai mata tinggal segaris. Wah ini body shaming sudah ini, udah jelek nih. Karena injeksi steroid untuk menekan autoimun ya. Kulit merah belang putih di mana-mana terjadi skleroderma. Oke, atau kulit mengkilat akibat proses fibrosis yang terjadi. Jalan terhuyung tertatih karena nyeri. Itu kalau dibawa jalan seluruh sendi-sendi tulangnya. Oke. Artinya memang alasan yang cukup lengkap. Dan walaupun merepotkan, tetapi undang-undang mengizinkan demikian. Polda mendekat ke kediaman yang mau diperiksa agar tidak bertambah sakit. Tapi yang gapleki ia ini, kemarin alasan sakit, hari ini malah melancong reuni. Betul-betul senegara ini dipermainkan habis-habisan sama kelakuan orang ini.
Aku udah pada tingkat tidak mau marah guys. Yang ada kita ketawa-ketawa aja. Dan kedatangan ternyata hanyalah untuk memanfaatkan orang-orang yang reuni untuk jadi tameng sekaligus memaksa mereka jadi alibi tanpa mereka sadari. Woi, jahat betul ini. Woi, jahat Bu Tifa. Bahwa dia berani datang reuni seakan ingin menunjukkan dulu memang benar-benar betul-betul teman kuliah. Persis seperti 8 tahun lalu di 2017 ketika pertama kali kecurigaan keabsahan ijazahnya diuji oleh Bambang Tri. Wah, Bambang Tri dipakai. Bambang Tri tidak menguji ijazah kampusnya, tapi dia menguji ijazah SMA-nya yang dia persoalkan, yang berujung pemenjaraan Bambang Tri. Ya, Bambang Tri sendiri yang gagal paham. Tahun 2017 bikin heboh. Mengibul di panggung punya dosen pembimbing skripsi galak bernama Pak Kasmujo. Yang belakangan karena ketahuan ngibul dia ralat dengan enteng. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi saya, dia dosen pembimbing akademiku. Tambah sakit kok Pak Bu Tifa. Padahal Pak Kasmujo sudah mengaku beliau bukan pembimbing skripsi juga bukan pembimbing akademik. Di sini saya perlu sampaikan, reuni itu bukan bukti. Pertanyaan tetap harus ditanyakan dengan lantang, mana ijazahmu Jokowi? Ini bukan cuma pertanyaan Bu, sebelumnya Anda memfitnah langsung. Jangan pura-pura bertanya Bu, alah munak loh. Jangan kau intimidasi alumnus kehutanan UGM angkatan 1980-an bahwa kalau ijazahmu palsu maka semua orang itu ijazahnya juga palsu. Ya iyalah, karena Pak Jokowi sama-sama lulus. Itu sesat pikir namanya, logika pasar pramuka. Ya. Saya yakin dengan datang ke reuni dengan penampilan wajah bengkak kepu-kepu, kulit merah mengkilat, rambut tambah botak, dan penampilan 20 tahun lebih tua dari usia, mereka semua membatin. Dan karena mereka orang Jawa, pertanyaan yang ada dalam batin itu tak mampu mereka utarakan. Sambil diam-diam mereka mengamati, membatin. Panik nggak? Panik. Allah ya Rob, Ibu Tifa. Astagfirullahalazim. Ya Allahu Akbar. Jadi ada ternyata nomenklatur selain yang namanya karena adanya plagiat dan juga ada masalah. Jadi ada 3 masalah seseorang itu ijazahnya bisa dicabut dari pihak kampus. Pertama adalah karena dia melakukan plagiat. Plagiat itu nyontek soal skripsinya ternyata bukan asli karangannya, tapi itu cetakan atau buatan dari orang lain atau mengutip tapi dengan cara yang tidak profesional ya. Jadi dia ngambil catatan orang, tulisan orang, itu plagiat. Yang kedua adalah soal administrasi. Misalnya ada SPP yang tidak dibayar, ada pembayaran administratif dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan administrasi yang tidak diselesaikan, maka kampus berwenang untuk kemudian melakukan penarikan atau pembatalan kelulusan atau ijazah. Yang ketiga adalah persoalan moralitas atau etika. Itu ada guys ya. Jadi beberapa kampus banyak yang kemudian menarik ijazahnya kepada lulusan atau alumnus yang dianggap masih bermasalah dari 3 hal itu. Nah, kalau problem etika bukan berarti karena ada orang masuk penjara terus dia ditarik ijazah, enggak. Jadi kasusnya apa dulu? Kalau kasusnya misalnya dia korupsi, dia lakukan pembunuhan misalnya, pencurian, atau dia melakukan tindakan perbuatan maksiat atau kejahatan lainnya, itu urusan lain. Tapi kalau sudah menyangkut menjatuhkan harkat dan martabat pihak dari kampus itu sendiri, apalagi kalau UGM ini kan sudah sangat hancur nih, dibuat sama Dr. Tifa dan kawan-kawan ya, bahkan melibatkan UGM sebagai korban di situ. Ya, itu bisa ditarik. Sebelum aku mau sambungkan ke Pak Indro ya, temannya Pak Jokowi ini, aku mau perlihatkan dulu ke kalian siapa ini Pak Indro. Aku kebetulan punya foto-foto beliau bersama dengan Pak Jokowi ya. Ini aku perlihatkan dulu Pak Indro sambil ya, Pak Indro ya, aku perlihatkan dulu foto-fotonya jenengan ke teman-teman ya. Ini beliau guys ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini aku nggak tahu tahun berapa ini beliau berjabat tangan ya. Nanti kita minta keterangan sama beliau. Selanjutnya ini beliau dengan teman-teman lain dengan Pak Jokowi, luar biasa. Nah ini beliau yang
Ini udah rambut putih beliau di sini. Ini waktu awal presiden. Selanjutnya ya ini dengan teman-teman lain. Nah ya. Dan langsung saja aku mau mengajak teman-teman kita ngobrol dengan Pak Indro. Siap Pak Indro. Assalamualaikum Pak Indro. Oke. Mantap. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam, sehat Iya. selalu. Luar biasa. Senang sekali Bapak bisa join. Kehormatan ya buat saya secara pribadi. Mudah-mudahan Bapak sehat. Oke. Dan kali ini kita mau bincang-bincang lepas. Pak sempat ikutin tadi ada kegiatannya Pak Jokowi di mana ya? Di UGM. Sempat ya? Ada tahu informasi itu? Ya, sempat lihat. Sempat lihat juga. Saya juga di sisi dari pemikiran saya juga ada sinisme. Paling itu nanti oleh kelompok-kelompok yang mentololkan diri itu akan dianggap sebagai pencitraan. Mentololkan diri. Ya mereka bukan orang tolol. Oke. Pak izin, sekarang lokasi di mana ini? Saya saat ini ada di Wonosobo, Oh siap, itu Jawa Tengah, Jawa dekat Tengah, Pegunungan Dieng. Siap. Nah tepatnya Bapak berteman dengan Pak Jokowi itu SMA Pak ya? Sejak SMP. Sejak SMP. Wow. Luar biasa. Sebetulnya begini. Waktu SD itu ternyata dia satu pekarangan dengan saya. Oh, luar biasa. Siap. Terus SMP itu saya mulai kenal dia atau berinteraksi dengan dia itu di kelas 2. Karena di kelas 2 itu kita punya teman baru, itu anak kembar. Oh. Yang satu sekelas dengan saya, yang satu sekelas dengan Joko Widodo. Keren. Lah akhirnya kita sering berinteraksi di rumahnya si kembar itu atau kadang-kadang kita ke rumah dia. Keren. Bapak nggak nyangka ya Pak Jokowi akhirnya jadi presiden tuh. Ya, sama sekali. Oke. Nah Pak, aku kepingin dapat informasi dari Pak. Kalau jadi presiden, kalau yang jadi presidennya, itu saya pernah ngomong ke dia waktu dia masih jadi wali kota. Di tahun 2007 itu akhirnya saya ada kontak yang relatif banyak karena saya waktu itu mengadakan festival musik yang namanya Solo International Ethnic Music. Keren. Yang pertama tahun 2007. Di situ saya mulai kontak, saya mulai ngobrol dengan dia dan saya pernah bilang ke dia, kamu tuh jangan wali kota gubernur aja bisa. waktu itu dia hanya jawab, saya tidak pernah berpikir ke sana. Udah ngomong yang lainnya aja. Nah, waktu dia jadi gubernur, kebetulan saya ketemu dia lagi. Nah, sekarang kamu jadi presiden. Kamu kembali lagi dia mengatakan kamu jangan ngomong gitu. Saya tidak ada keinginan sana. Kamu tidak perlu punya keinginan. Dan waktu itu terputus gitu aja. Tafsirnya Bapak nih ngeri nih. Kayaknya butuh juga kita ditafsirkan ini supaya jadi presiden ke depan, Pak. Doain. Oke, Pak Indro ya. Aku panggil Pak Indro atau lebih tepatnya Bapak siapa yang bisa supaya teman-teman subscriber juga bisa bertanya atau memberikan komentar. Oke, nama saya Indro Nugroho, tapi dari kecil dan di sekolah dan Jokowi Widodo itu mengenal saya dengan nama Gembong. Izin Pak, apa tadi? Gembong, Gembong. Gembong, kenapa diberi nama itu Pak? Jadi waktu kecil saya pernah sakit dan hampir mati. Kata ayah suara nafas saya itu seperti suara harimau. Iya. Lah harimau loreng itu di Jawa namanya macan gembong. Oh, macan gembong. Oh, begitu. Ya. Rata-rata teman-temannya Pak Jokowi sama dengan Pak Jokowi juga ya, masih kecil sakit-sakit namanya Mulyono dirubah jadi Jokowi. Ya. Oke, Pak Indro barangkali bisa diinformasikan sebenarnya bagaimana mau menepis bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini mereka itu salah kaprah terkait tuduhan kepada Pak Jokowi yang dianggap tidak kuliah sampai dengan selesai di UGM. Apa yang barangkali bisa Bapak bantu itu, cara menanggapi itu? Ya, saya dari awal, itu berapa ya, itu udah lama sekali sebetulnya masalah ijazah palsu itu, tapi baru kira-kira 2 tahun ini, Roy Suryo CS, dan akhirnya ditambah dengan si Rismon Sianipart itu.
Itu sebenarnya mereka melakukan kekonyolan yang luar biasa. Iya. Dan bagi mereka yang mau percaya, monggo. Iya. Tapi kalau saya ya ketawain aja. karena saya tahu persis orang Jokowi. Iya. Betul. Pak tahu persis itu dari sisi mananya sehingga benar-benar Bapak tetap tidak akan pernah percaya sama orang-orang lain, lebih percaya Pak Jokowinya. Jadi begini, waktu Jokowi Dodo itu sedang mencalonkan diri jadi wali kota Solo, saya sering dengar nama Jokowi, tapi itu siapa saya nggak tahu. Iya. Terus suatu saat waktu saya ke tempat adik, di situ ada koran Solo Pos. Saya pas buka-buka koran, di situ ada fotonya. Oh ini teman saya bilang gitu ke adik saya. Terus adik saya bilang, kalau kamu tuh kalau ada orang top kamu aku sebagai teman. Nah terus adik saya tarik, dia sebenarnya mau lewat itu saya tarik, dengar sebentar. Kamu ingat nggak waktu saya sekolah dengan si kembar, itu ada sepeda motor Yamaha RS 100 hijau. Jadi kita kalau berangkat berempat. Ya tahu, ya itu Jokowi saya bilang. Terus adik saya akhirnya, oh iya ya. Motornya itu Pak yang Bapak share saya kemarin itu ya? Iya, warnanya seperti ini sejenis ini ya. Ini aku kebetulan tampilkan di yang Bapak kirim kemarin. Ini saya tampilkan di layar warna hijau Yamaha Pak ya. Ini motornya Pak Jokowi begitu Pak. Ini keren. Siap. Ini ternyata adalah motornya Pak Jokowi guys. Dan ini yang waktu SMA Pak Jokowi sudah gunakan motor, berarti termasuk elit juga ya Pak Jokowi waktu SMA Pak ya? Ini dugaan saya ya, mungkin waktu Jokowi SMA itu ayahnya itu di awal menuai sukses sebagai penggergajian kayu. Oh ya, karena memang dalam sejarahnya kan Pak Jokowi di usia masih anak-anak remaja itu konon adalah anak-anak yang ikut jadi korban penggusuran, kan begitu di kisah-kisahnya kemarin itu. Ya kan nanti di SMA kayaknya mulai ada kesuksesan dari bisnis kayu Pak ya, termasuk ketika beliau juga akhirnya mengambil bisa kuliah, kan nggak semua orang bisa kuliah ya Pak ya? Ya. Betul. Nah dulu yang bisnis kayu itu setahu saya itu padinya Jokowi. Oh iya. Itu keponakannya namanya Triyono atau apa, itu juga teman SMP saya. Iya. Pak Indro, berikan penjelasan, informasi dan juga penegasan. Bagaimana menghadapi orang-orang yang tetap sampai dengan saat ini tidak mau menerima eksistensi Pak Jokowi yang hadir di acara UGM tadi? Atau apa tanggapannya Pak Indro? Ya saya sendiri tidak tahu dengan sikap mereka, tapi ya selama ada kata pepatah itu, selama anjing masih bisa menggonggong, ya biarkan menggonggong. Sesederhana itu aja. Karena bagaimanapun kita mencari alasan apapun, itu akan tetap salah. Dan seperti berolok-olok dengan teman. Itu di saat reuni, itu selalu terjadi. Kalau tidak diolok-olok, ya kita mengolok-olok. Betul. Terus masalah tadi yang KKN, itu memang setiap KKN itu kan ada. Saya sendiri juga pernah KKN. Itu ada 4 atau 6 orang, tapi dari fakultas yang berlainan. Ya jadi umpamanya akhirnya ada lost kontak dengan mereka. Saya sendiri juga teman-teman KKN saya sudah tidak ikat. Itu suatu hal yang wajar. Luar biasa. Dan ya sekali lagi, udah biarkan aja mereka menggonggong. Toh waktu menggonggong mereka juga terbatas sekali. Sudah terbatas Pak. Iya. Beberapa momen lagi kan ya pasti kalau pengembangan kasus ini terus otomatis mereka ya akan menikmati. Tapi yang mereka lakukan sekarang gini loh Pak, ini sudah sampai ke media internasional ya, sudah mengerikan sekali lah apa yang mereka lakukan sekarang. Nah menurut Pak Indro sebenarnya bagaimana tanggapan teman-teman Pak Jokowi lain selain Pak Indro? Ada nggak ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawan, ini udah keterlaluan? Ada upaya apa yang mau dilakukan oleh Pak Indro dan teman-teman melihat apa yang mereka lakukan ini? Silakan Pak Indro. Ya sebetulnya kalau omongan antar teman itu sering terjadi. Apalagi ini tadi sebelum kita Zoom saya juga sempat buka
ini apa WA kelas SMP saya dulu. Kebetulan ada teman-teman saya SMP itu yang suaminya itu pernah satu kantor di dinas kehutanan atau apa dengan salah satu temannya Jokowi. Oh gitu. Jadi anggapan seperti Roy Suryo bahwa Jokowi itu tidak pernah kuliah di kehutanan. Atau tidak punya teman di sana, atau itu hanya settingan. Apalagi itu ada yang Bahlul satu lagi mengatakan bahwa Jokowi yang sekarang itu hanya cloningan. Itu menurut saya, sorry itu mengatakan itu bullshit. Pak Jokowi itu gimana sih? Kenapa dia orangnya terlalu sabar? Jujur banyak subscriber aku dan juga banyak orang-orang yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini kesalahannya adalah terlalu banyak membiarkan, kan gitu. Menurut Bapak gimana sih? Apa seperti itu dari dulu Pak Jokowi? Ya itu sebenarnya kritik saya terhadap Jokowi pun juga itu. Oke. Cuman menurut pengamatan saya dari SMP dia orangnya gitu. Oke. Dia kalau pulang juga jalan kaki dari SMP ke rumah dia itu mungkin tidak ada 1 kilometer. Mungkin hanya 500 sampai 700 meter itu aja. Itu jalan juga santai. Terus kemarin ada teman saya yang mengingatkan saya, hanya kejadian itu saya lupa. Jadi momen kejadian itu saya lupa, tapi kalau kejadian itu sendiri saya pernah ingat. Jadi teman saya itu mengatakan, ayo Jokowi digelitikin. Kata dia waktu itu habis olahraga. Akhirnya waktu itu saya yang pegang dia, yang sekap dia. Terus teman saya itu yang menggelitikin Jokowi sampai hampir nangis. Berarti temannya ngeri juga berarti dulu mainannya. Dan setelah selesai olahraga, kebetulan kan selesai olahraga kita punya jam istirahat. Saya dan teman saya itu diajak Jokowi ke kantin, ditraktir di kantin. Ya luar biasa. Padahal belum lama ngebully Pak Jokowi. Gitu. Iya, baru beberapa menit yang lalu. Itulah yang menurut teman saya bahwa Jokowi itu orangnya yang sangat pemaaf atau tidak punya dendam. Ya, luar biasa. Itu yang akhirnya beliau lanjutkan sampai dengan beliau jadi presiden. Hampir jarang kita menemukan beliau itu marah yang biasanya ada presiden terlihat sekali kalau marah gitu kan. Yang kedua juga kan kami melihat ternyata Pak Jokowi itu dari dulu dihajar soal PKI, soal ijazah dan lain-lain sebagainya. Nanti karena orang-orang itu datang ke rumahnya Pak Jokowi, baru akhirnya Pak Jokowi mengambil langkah hukum gitu. Apakah kemudian yang dilakukan Pak Jokowi itu sudah tepat kalau pandangannya Pak Indro sebagai orang yang akrab dengan beliau? Ya akhirnya itu harapan saya sama dengan harapan seluruh Indonesia bahwa hal itu memang harus terjadi. Dan kebetulan ada momen di mana dia bisa bertindak karena ada hal yang sudah lewat batas. Mereka ke rumah Jokowi teriak-teriak, bahkan kalau tidak salah ada yang teriak gantung Jokowi atau apa itu. Iya, gantung, bakar rumahnya Jokowi, ya kan? Ya. Dari video itu yang saya dengar kelihatannya hanya gantung Jokowi, terus kelihatannya Pak siapa tuh yang dari Pemalang pecatan PDI itu yang punya barisan Jokowi lover tuh. Oh, Pak Sudarsono. Itu kan juga pas ada di situ juga. Iya, betul. Dan dia hampir berkelahi itu. Betul. Iya, memang terjadi gesekan. Termasuk Bang Silverster kan waktu itu sempat akhirnya terjadi gesekan waktu itu, kan Pak? Iya. Ya akhirnya kalau dan saya melihatnya begini bahwa kejadian itu menjadikan Jokowi punya momen yang pas sekali untuk memperkarakan. Iya. Siap. Iya, Pak Indro, bisa nggak dapat gambaran dulu sebelum kita lebih jauh? Sebenarnya Pak Jokowi ini kan
kami ya kebanyakan menilai orang ini kok kayak rendah hati banget gitu kan. Nah, apakah ini terjadi memang sejak beliau menjadi pejabat yang mengkonstruksi posisi beliau menjadi orang yang rendah hati seperti itu, atau memang sejak awal waktu Bapak dari SMP sama beliau ini memang orangnya ya secara personal juga seperti itu gimana Pak? Kadang kan ada orang nanti jadi pejabat baru jaim, baru seolah-olah jadi orang baik padahal bermasalah. Nah, menurut Pak Indro gimana itu? Tidak, sebetulnya Jokowi dari SMP sampai ke SMA sampai lulus yang saya tahu, dia itu orangnya pendiam. Oh, pendiam. Pendiam, tidak banyak bicara, dan kadang-kadang ini komentar negatif dengan teman-teman, itu anak mama. Iya. Karena dia paling nanti Kak dengerin temennya bercanda, dia ikut ketawa. Kalau terketawa sampai terkekeh-kekeh itu. Terus si teman saya kembar itu kan juga kita bersama dari SMP sampai SMA. Iya. Itu si kembar itu orang yang sayang, mereka sudah almarhum. Kalau mereka masih hidup tuh dia akan punya cerita yang lucu dan bikin terbahak-bahak. Biasanya kalau Jokowi melihat si kembar itu mendekati dia, dia langsung lari masuk kelas terus dikunci. Karena dua orang itu yang sering ngelitikin Jokowi sampai gulung-gulung di lantai. Untung Pak Jokowi bukan pendendam, Pak. Kalau beliau pendendam kayaknya waktu jadi wali kota atau gubernur atau presiden dicari itu teman-temannya yang pernah bully. Iya. Ya, walaupun mereka begitu setiap hari juga berangkat sekolah dengan mereka. Oke. Nah, jadi si kembar itu biasanya mereka ke tempat Jokowi dulu. Iya. Nanti yang satu dari tempat Jokowi goncengan sama Jokowi ke rumah saya. Iya. Terus saya boncengan dengan si kembar yang satunya. Iya. Oke, menarik. Guys, teman-teman yang penasaran dengan Pak Jokowi, ini kebetulan aku sama temannya Pak Jokowi, Pak Indro ya. Jadi sekaligus juga aku sengaja mengundang beliau untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Ini juga sekaligus untuk kemudian kita merespon ya. Tadi kalau teman-teman yang baru nongol, aku sekedar informasi. Tadi aku bacain postingan Facebooknya Ibu Dr. Tifa yang menganggap bahwa pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kalau ijazah saya palsu, maka ijazah 88 orang alumni ini juga semuanya palsu. Nah, ditafsirkan oleh Dr. Tifa bahwa itu adalah pernyataan ancaman dan intimidasi. Ayo, pokoknya jangan sampai aku dibilang palsu ya. Berani aku palsu, berarti kalian juga harus palsu. Itu maunya Ibu Tifa seperti itu, guys. Padahal kasihan Pak Jokowi itu cuma bercanda. Pak, kenapa akhirnya orang-orang itu kok dengan mudah melakukan intimidasi, kriminalisasi, perlawanan yang begitu sengit kepada Pak Jokowi, padahal beliau ini mantan presiden? Apa sisi yang membuat sehingga Pak Jokowi itu begitu sangat sangat terlalu mudah dibikin onar oleh kelompok-kelompok lain? Menurut Bapak gimana? Ya, sebetulnya, tapi saya tidak bisa bercerita di sini. Sebenarnya ada hal-hal yang lain. Yang membuat ya, kalau saya melihat antara lain di saat dia kata-kata saja dalam memimpin lah, saya tidak mau menggunakan kata berkuasa. Waktu dia memimpin Indonesia 10 tahun itu dia juga banyak mengecewakan orang. Ya, betul, pasti banyak yang sakit hati kan. Ya, dan antara lain orang atau organisasi yang dibubarkan tuh HTI, FPI. Nah, mereka itu entah secara sporadis atau bersekongkol bersama atau apa, mereka menyerang dari kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Ya, cuman begini Mas ya, saya tuh seorang pemimpi, dan kebetulan saya menemukan tulisannya Martin Luther King. Yang mengatakan I have a dream. Itulah yang selalu ada di kepala saya. I have a dream. Dan Jokowi itu salah satu orang yang sebetulnya mungkin masih baru tahap awal yang menjadikan mimpi saya itu menjadi kenyataan. Bahwa masa Indonesia yang segede ini
yang punya segalanya. Yeah. Tidak bisa sama dengan negara-negara yang tidak punya apa-apa tapi menjadi maju. Yeah. Kita sudah bisa. Yeah. Dan Jokowi lah yang memulai dengan pemikiran out of the box. Keren. Mencoba menata Indonesia. Yeah. Dan orang yang kelihatannya ini bahasa saya seperti waktu dia masih SMP SMA itu kena angin aja rubuh, ternyata kokohnya seperti itu. Iya. Nah, itulah yang membuat mereka tidak senang karena kepentingan mereka terzolimi. Iya. Ya, Pak Indro, barangkali juga aku butuh dapat informasi. Pak Jokowi ini nggak mudah loh jadi presiden, nggak mudah dengan segala posisinya. Sebenarnya beliau ada pernyataan yang akhirnya membuat kelompok yang anti sama dia ini membenarkan, oh iya benar dia ini nggak lulus di UGM. Yaitu ketika beliau merendahkan dirinya dengan mengeluarkan pernyataan, ya aku IPK-nya nggak nyampe 2 gitu. Walaupun itu bahasa-bahasa olok-olokan aku perhatikan ketika itu ada Mahfud MD dan juga teman-teman sejawat dari alumni UGM. Itu menarik itu menurutku. Nah ini dipakai senjata oleh mereka bahwa Pak Jokowi ini memang nggak cerdas. Pak Jokowi ini bermasalah secara akademik. Kalau menurut Pak Indro gimana waktu SMP dan juga SMA ini? Apakah Pak Jokowi secara akademik memang tidak punya kemampuan yang baik? Bagaimana menurut Pak Indro? Dia cerdas seperti itu. Dia itu menurut pengakuan teman saya yang IPS. Iya. Teman SMA yang IPS cewek itu bahwa juara umum untuk IPA-nya itu Jokowi. Oh gitu. Wow. Iya, sedangkan juara umum untuk IPS-nya ya teman saya yang namanya kan itu Ria. Oh. Jadi memang tidak kelihatan. Iya. Karena ya itu dia datang ke sekolah itu tujuannya juga belajar. Sampai kalau dicontek aja tidak boleh. Bagi teman-teman dan juga hai untuk sebagian yang dari Belanda. Udahlah, tidak usah terlalu ngotot, jaga kesehatan. Karena kita semua percaya bahwa yang benar itu akan selalu dan terlindungi. Dan terlindungi. Sehingga ya dilindungi atau terlindungi. Sehingga kita tidak perlu khawatir terlalu besar. Jokowi akan baik-baik saja. Amin. Percayalah. Amin. Luar biasa. Pak Indro, matur nuwun banget. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa insya Allah ya. Suatu saat nanti pasti kita jumpa lagi. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kalau kapan-kapan kalau saya udah di Jakarta kan rencana mau bolak-balik ke Solo itu. Jadi kalau Bapak ada waktu juga kita mampir-mampir jumpa ke rumahnya Pak Jokowi. Saling kontak. Sip. Amin. Belum mau ke Belanda juga kan ini. Siap. Belum pada. Siap. Pak Indro terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Allah lindungi, dapat diberikan kesehatan dan senantiasa membela yang benar. Terima kasih Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa di video berikutnya. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.